Membeli motor secara baru terkadang membawa kepuasan yang sangat luar biasa jika dibandingkan dengan membeli motor bekas. Yang pertama, kepuasan melihat motor diturunin dari mobil pickup. Yang kedua, kepuasan membuka plastik yang ada di motor. Yang ketiga, membuka bonus-bonus seperti helm dan jaket yang dikasih oleh dealer. Keempat, merasakan aroma motor baru yang tidak akan bisa kalian dapatkan jika membeli motor bekas. Dan yang paling penting dari ini semua adalah membeli motor baru, selain mendapatkan kepuasan, kalian juga akan mendapatkan keamanan. Yang mana jika membeli motor baru, kalian pasti akan mendapatkan garansi dan yang paling penting, servis gratis. Ini nih yang paling penting dan cukup menggiurkan, karena mau bagaimanapun, siapa yang nggak mau gratisan saat ini? Kencing aja udah bayar 2.000, mau masuk minimarket aja harus bayar parkir 2.000. Intinya apa-apa sekarang harus bayar. Nah, ketika dikasih gratisan, tentu aja ini menjadi hal yang sangat menarik. Tapi sayangnya, kita tidak bisa berharap lebih dengan kata gratis. Karena bagaimanapun, terkadang dengan kata gratis, hasil yang didapatkan tidak bisa optimal atau sesuai dengan keinginan kita. Apapun itu. Dan salah satunya adalah servis motor yang gratis. Banyak yang beranggapan kalau servis motor gratis ini dinilai tidak memuaskan. Bahkan banyak yang beranggapan juga kalau servis ini cenderung pelit. Benar-benar cuma melakukan pengecekan ringan dan keluhan di motor tidak dilakukan oleh mekanik. Sebagai contoh, untuk motor Matic saat ini hanya akan mendapatkan servis gratis berupa ganti oli untuk pertama kali dan bersihin filter udara aja untuk di servis pertamanya. Sisanya ya nggak akan disentuh sama sekali. Namun apakah iya begitu? Dan harusnya bagaimana? Dan kenapa servis gratis wajib dilakukan di dealer? Oke, pertama-tama kita pahami dulu kenapa kita harus wajib ke dealer untuk melakukan servis gratis. Jawabannya tentu aja hanya untuk memenuhi syarat garansi, karena jika lewat dari masa servis, maka garansi akan hangus gitu aja. Kemudian selain itu, di servis gratis, khususnya yang pertama ada tujuan utamanya, yaitu membersihkan gram sisa produksi di dalam mesin. Makanya dilakukan pergantian oli, dan olinya masih gratis. Kemudian selain itu, biasanya dalam servis pertama ini, jika ada cacat produksi, maka hal tersebut bisa dideteksi jauh-jauh hari. Itu adalah hal yang biasanya kita akan dapatkan di servis pertama, dan biasanya setiap produsen akan memberikan servis gratis beberapa kali, dan servis selanjutnya akan meliputi beberapa pengecekan lebih jauh. Menariknya dari ini semua adalah, walaupun seharusnya ini adalah servis yang masih menjadi tanggung jawab dealer atau produsen, tapi terkadang servis yang diberikan seperti tidak maksimal, cuman kayak dipegang-pegang doang, terus selesai. Nah, di sini nih yang menarik, servis motornya seperti tidak berguna. Namun apakah iya? Bentar, kita lihat dulu SOP yang ada. Dan di sini kita ambil contoh dari Honda. Jika dilihat dari Honda, untuk servis pertama, hal ini meliputi periksa jarak renggang klep, ganti oli mesin, periksa putaran stasioner mesin, periksa sistem rem, periksa cara kerja kunci rem, periksa mur, baut, pengencang, dan periksa bantalan kepala kemudi. Kayaknya banyak banget ya SOP yang harus dikerjakan. Tapi ketika kita servis motor tersebut cuman kayak dipegang-pegang doang. Sebenarnya dealer ya nggak salah-salah banget sih, karena mereka melakukan apa yang sudah tertulis. Misalnya, periksa putaran stasioner mesin. Untuk memeriksa hal ini, cara paling akuratnya tentu aja menggunakan OBD. Namun kalau tidak menggunakan OBD, sebenarnya bisa hanya dengan didengarkan dari suara mesin idle. Jika stabil, mesinnya halus, dan irama pembakarannya normal, maka ya stasioner mesinnya dinyatakan normal, yang berarti cuma di idle aja hal ini sudah dilakukan. Lalu untuk periksa sistem rem, cara kerja kunci rem dan lainnya, tentu aja tinggal tekan-tekan doang, dan ini bisa dilakukan ketika tes jalan. Lalu untuk periksa mur, baut, dan lainnya, ya tinggal kenceng-kencengin doang. 1 atau 2 baut udah kenceng di daerah yang sama, ya kemungkinan sisa bautnya akan kenceng semua. Jadi ya walaupun pengerjaannya terlihat banyak, tapi semuanya sangat ringan. Lalu bagaimana dengan periksa jarak renggang klep? Mungkin untuk motor karbu hal ini masih dilakukan, tapi untuk motor injeksi ya hal ini tidak perlu dilakukan lagi karena bisa dicek melalui ECU. Jadi ya servis pertama bisa dikatakan benar-benar ringan banget. Makanya gak heran kalau servis pertama itu cuma sebentar dan motor kayak gak diapa-apain selain ganti oli. Kemudian kita masuk ke servis kedua. Servis kedua, hal yang harus dikerjakan ternyata lebih banyak, dan hal ini meliputi apa yang ada seperti di foto ini. Menariknya lagi adalah, lagi dan lagi, semua maintenance yang kita lihat di sini rata-rata hanya menuliskan periksa, bukan di maintenance. Yang berarti juga, semua bisa dilakukan hanya dengan melihat, mendengar, dan menyentuh dengan tangan. Kasarnya, di servis kedua ini ada 16 poin yang harus dikerjakan. Tapi dari 16 poin ini, 13 poin bisa dilakukan hanya dengan melihat dan menyentuh part tersebut aja.
Dan lagi-lagi, walaupun poinnya terlihat banyak, tapi pekerjaannya hanya memeriksa dengan mudah, yang pada akhirnya servisnya juga terasa sangat singkat dan seperti tidak diapa-apain. Lalu untuk servis ketiga, lebih banyak lagi di poinnya. Kalau dilihat dari listnya, di servis ketiga ini ada 23 poin yang harus dikerjakan. Namun, lagi-lagi, kebanyakan poinnya hanya untuk diperiksa aja, dan pemeriksaannya juga bisa dilakukan dengan melihat dan menyentuh juga. Dan kalau dilihat dari 23 poin, 19 poin pekerjaan dapat dilakukan hanya dengan menyentuh dan melihat part tersebut, dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 19 poin pekerjaan tersebut paling cuman 5 menit. Lalu kemudian untuk servis gratis terakhir yaitu keempat, jika dilihat di servis keempat ini ada 19 poin, dan lagi-lagi 15 poin dari pekerjaan tersebut bisa dilakukan dengan mudah, karena cuma dilihat dan dipegang aja, semua poin tersebut bisa terselesaikan. Jika dilihat dari keseluruhan poin servisnya, memang hampir keseluruhannya sangat ringan. Terus kalau dilihat-lihat, kok nggak ada servis CVT untuk motor matic? Sebenarnya ada, dan biasanya baru akan masuk di servis keempat. Tapi sekali lagi, jangan banyak berharap dengan apa yang namanya gratis. Karena biasanya servis CVT-nya cuma disemprot-semprot doang, tanpa adanya hal lebih. Bahkan nih, terkadang kalau dealernya rame dan mekaniknya agak males nih, CVT-nya kagak dibongkar, bener-bener cuma disemprot gitu doang. Namun dengan adanya hal yang ada, sebenarnya servis gratis perlu nggak sih kita ambil? Kalau kalian pentingin garansi, servis gratis tentu aja wajib diambil. Tapi kalau secara fakta, sebenarnya selain oli, servis gratis ya nggak penting-penting banget, kecuali yang pertama. Karena selebihnya sebenarnya bisa kalian lakukan sendiri di rumah. Tapi balik lagi, ini kan gratis, yang berarti tidak ada hal yang merugikan kalian sama sekali. Walaupun cuma ditoel-toel doang itu motor, ya namanya gratis kan? Namun kita ini orang Indonesia, kita sebagai orang Indonesia biasanya memiliki rasa tenggang rasa yang kuat. Walaupun servisnya gratis dan terkadang cuma ditoel-toel doang sama mekanik, jangan lupa kasih tips kepada mekanik. Karena dengan 10 atau 20 ribu yang kalian keluarkan untuk mekanik, mereka akan sangat menghargai hal tersebut. Tapi ini nggak wajib ya, cuman sukarela aja. Walaupun mekanik sudah mendapatkan gaji tetap, tapi tetap aja apresiasi pekerjaan dengan tips terkadang membuat kedua belah pihak sama-sama puas. Iya kan? Oh iya, terakhir. Bagaimana jika kondisi motor kalian ada keluhan ketika masih dalam masa garansi? Apakah keluhan tersebut akan dikerjakan oleh mekanik? Seharusnya keluhan tersebut masih masuk dalam masa garansi dan tercover oleh garansi. Namun sudah menjadi rahasia umum. Walaupun berlabel dealer resmi, tetap aja ada oknum dealer nakal, yang mana seharusnya hal tersebut gratis jadi di-charge. Tapi di sini saya tidak menyebutkan produsen apa yang melakukan hal tersebut dan dealer mana yang melakukan hal tersebut. Tapi ini sudah menjadi rahasia umum di kebanyakan orang. Satu tips dari saya kalau mau servis gratisnya maksimal, carilah bengkel resmi yang besar dan ramai. Biasanya SOP-nya jauh lebih baik dalam hal pelayanan pelanggannya. Jadi kesimpulannya, apakah servis gratis bengkel resmi pelit? Jawabannya tidak, karena mereka memang sesuai SOP. Kitanya aja yang berekspektasi tinggi dengan hal gratis. Makan bergizi gratis aja, terkadang isinya cuman biskuit. Dari mana gizinya? Jadi ya, jangan terlalu berharap lebih dengan yang namanya gratis. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.